Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menceritakan sebuah seri anime yang berjudul Blue Eye Samurai. Berkisah mengenai seorang samurai muda berdarah dingin yang mempunyai misi balas dendam kepada orang yang telah menjadikannya sosok buangan. Berbagai rintangan pun harus dia lalui. Bagaimana kisahnya? Sebelum itu, bagi teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Pada tahun 1633, Jepang menutup perbatasan dengan dunia luar, mengisolasi negeri itu untuk sepenuhnya. Para warga tak akan lagi melihat orang berkulit putih atau orang yang bukan Jepang, dan setiap anak blasteran akan dianggap hina. Seorang pemuda misterius bernama Mizu memasuki sebuah kedai ramen yang dikelola oleh Ringo bersama ayahnya. Dirinya pun langsung disajikan semangkuk ramen oleh Ringo, dan Mizu tampak menyukai apa yang disajikan oleh pria gemuk tanpa tangan itu. Ringo pun beralih ke meja yang lain yang ditempati oleh seorang mucikari. Tak sengaja dia menjatuhkan ramen milik pria tua sombong itu, yang kemudian membuatnya sangat marah. Namun kondisi sempat mereda setelah ayah Ringo meminta maaf padanya. Namun Ringo malah terpeleset dan kembali menumpahkan ramennya pada pria tua itu. Tanpa pikir panjang, si mucikari lalu mengeluarkan sebuah senjata api dan kemudian mulai mengancam Ringo. Dengan angkuhnya dia memperkenalkan siapa dirinya, yang bernama Hachiman sang mucikari. Di tengah ketegangan itu, Mizu datang menghampirinya. Dia sangat tertarik pada pistol yang dimiliki oleh Hachi. Mizu ternyata sudah mengenal siapa itu Hachi dan juga sepak terjangnya di dunia prostitusi. Mizu kemudian bertanya dari mana Hachi mendapatkan pistol tersebut. Tapi pertanyaan dari Mizu malah dibalas dorongan pistol oleh Hachi. Dan tiba-tiba Mizu langsung memotong dua jari pria tua itu. Yang kemudian membuatnya langsung menyerah dan memberitahukan kalau dia membeli pistol itu dari seseorang yang bernama Heiji Shindo. Setelah mendapatkan informasi itu, Mizu segera pergi meninggalkan tempat itu. Sementara Ringo yang melihat aksi Mizu malah sangat kagum padanya. Dia pun mulai berkemas, lalu mengikutinya diam-diam dari belakang. Tapi sayang Mizu langsung mengetahuinya dan memintanya untuk kembali pulang. Ringo pun berusaha untuk membujuknya. Dia berkata akan melakukan apa saja, bahkan membuatkannya makanan enak setiap hari, asalkan Mizu mau menerima dirinya sebagai murid. Tapi sayang Mizu lagi-lagi menolaknya, dan dia malah berakhir terikat pada sebuah pohon. Dalam perjalanan, Mizu singgah di sebuah kuil untuk berdoa, memohon agar dia bisa menemukan orang yang dicarinya. Tak lupa dia mendoakan seseorang yang disebutnya sebagai Sword Father. Kembali pada beberapa tahun yang lalu, Mizu kecil sedang berlari ketakutan di bawah hujan yang sangat deras dari anak-anak lain yang selalu merundungnya. Pelarian Mizu pun berakhir di ujung sebuah tebing dan dia tak bisa kemana-mana lagi. Mizu pun coba melawan mereka, tapi dia malah dihajar sampai babak belur. Salah seorang bocah kemudian hendak melukai Mizu dengan sebuah batu. Namun tiba-tiba sebuah meteor jatuh tak jauh dari mereka, yang membuat bocah-bocah itu lari ketakutan. Sesaat berselang, seorang kakek tua datang ke tempat itu dan berusaha mengangkat batu meteor tersebut. Tapi dia sangat kesulitan. Melihat itu, Mizu kemudian segera membantunya. Bersama-sama mereka membawa batu meteor itu ke gubuk si kakek, yang mana si kakek itu ternyata merupakan seorang pembuat pedang, dan dia bernama Master Eiji. Mizu kemudian diminta untuk segera pergi jika sudah selesai makan. Tapi Mizu tahu kalau kakek itu tak bisa melihat sama sekali. Dia pun hanya berpura-pura pergi, lalu diam-diam bersembunyi di gubuk tersebut. Namun walaupun buta, Master Eiji bukanlah orang yang mudah ditipu.
Dia sudah tahu kalau Miju tak benar-benar pergi di malam sebelumnya. Miju pun mulai membantunya, seperti membuatkannya teh dan juga mengambil berbagai peralatan kerjanya. Kembali pada Miju dewasa. Setelah berjalan cukup jauh, dia pun akhirnya sampai di kota Kyoto. Dia pun bergabung bersama barisan lainnya untuk masuk ke kota itu. Ada seorang wanita bersama anaknya ditolak masuk ke kota karena dirinya tak memiliki seorang pendamping pria. Miju yang melihat mereka tidak bergeming. Dengan beberapa koin emas, dia pun diizinkan masuk ke kota. Terlihat seisi kota itu yang sangat ramai. Hampir saja Miju ditabrak oleh 3 pria berkuda yang sangat sombong. Dengan rendah hati, Miju bertanya pada mereka di mana dojo Shindo. Secara kebetulan mereka ternyata murid di dojo itu. Mereka lalu memberitahukan jalan menuju ke sana. Tiba-tiba Miju pun sangat dikagetkan oleh Ringo yang ternyata masih mengikutinya. Miju sadar kalau Ringo hanya akan memberikan masalah. Dia lalu menitipkannya di rumah bordil selama 3 hari. Setelah itu Miju kembali melanjutkan perjalanannya. Di jalan, Miju berpapasan dengan Putri Akemi yang merupakan putri penguasa kota Kyoto. Putri Akemi sendiri akan pergi menemui ayahnya untuk membicarakan perihal pertunangan yang telah diatur sang ayah. Putri Akemi sendiri menolak pertunangan tersebut, yang mana dia tak mau dinikahkan dengan seorang pria tua. Mendengar penolakan itu membuat sang ayah sangat marah. Akemi pun berusaha menenangkannya dan berkata kalau dia telah mempunyai pria pilihan lain, seorang samurai yang sangat hebat dan juga pekerja keras sama seperti ayahnya. Pria itu bernama Taigen. Bujuk rayu Akemi pun akhirnya berhasil membuat sang ayah luluh dan menerima orang pilihan Akemi. Setelah itu Akemi dan Taigen pun saling bertemu. Mereka juga saling bertukar hadiah. Akemi lalu memberitahukan kalau ayahnya telah merestui pertunangan mereka. Taigen yang mendengar itu sangat kaget. Dia sangat tak menyangka seorang putri bangsawan akan menikahi anak nelayan miskin sepertinya. Beberapa saat berselang, Miju pun akhirnya sampai di dojo Shindo. Dia berkata datang untuk membawa pesan kepada master dojo Shindo. Miju pun diizinkan masuk ke dalam dojo dan kemudian dibawa menuju sebuah tempat. Tapi yang dia temui bukanlah master yang dicarinya, dan pesan itu tak akan disampaikannya selain pada sang master. Sikap dingin Miju membuat salah satu master di dojo itu sangat marah. Dia lalu memerintahkan muridnya untuk mengusir Miju dari dojo. Tapi setelah Miju selesai diberi makan, Miju pun dibawa ke gudang untuk diberi makan. Dari dalam gudang itu, Miju melihat para murid di dojo itu sedang berlatih pedang, yang kemudian membawa ingatannya kembali ke masa lalu. Pada waktu dia masih kecil, sang pendiri dojo Shindo, yang merupakan orang yang dicari Miju saat ini, pernah mengunjungi Master Eiji. Bukan sekedar berkunjung biasa, tapi juga berlatih bersamanya. Miju bersama Master Eiji juga membuatkan sebuah pedang untuknya. Di sela-sela pekerjaannya, Master Eiji terus mencoba menghancurkan meteor yang ditemukannya. Namun setelah beberapa kali pembakaran, tetap saja benda itu sedikit pun tak bisa dihancurkan. Di malam harinya Miju mencuri waktu untuk berlatih berpedang. Sampai di suatu ketika Master Eiji memergokinya dan bertanya kenapa dia ingin berlatih pedang. Miju lantas menjawab kalau dia ingin menjadi pendekar pedang terhebat. Di sini Miju pun akhirnya mengaku kalau dia merupakan anak campuran. Ketika dia lahir, ada 4 orang kulit putih di Jepang. Mereka memperdagangkan senjata opium dan juga wanita. Salah satu dari mereka kemudian menghamili ibunya dan menjadikannya seorang monster yang dibenci oleh semua orang. Karena itulah Miju bersumpah akan membunuh mereka berempat. Mendengar kisah itu, Master Eiji pun bisa memakluminya. Dia pun mengizinkan Miju berlatih pada malam harinya. Sejak saat itu Miju selalu berlatih setiap harinya dengan meniru gerakan-gerakan para master pedang yang datang untuk membuat pedang ke tempat mereka. Kembali ke masa kini, Miju masih menolak untuk pergi walau dia sudah dipaksa. Hal itu membuat situasi semakin memanas dan pertarungan pun tak bisa terhindarkan. Satu persatu para murid dojo itu menghadapi Miju, namun tak ada satupun dari mereka yang sanggup untuk menyentuhnya. Sebaliknya Miju mengajar mereka satu persatu.
Sesaat kemudian Master sebelumnya tiba di sana untuk menghadapi Mijo. Sementara di lain sisi, Taigen sedang merayakan pertunangannya bersama teman-temannya. Namun dia tiba-tiba dikabari atas apa yang terjadi di dojo. Pada saat itu juga dia pun langsung kembali ke dojo. Dan ketika sampai di sana dia menyaksikan Mijo sedang mengajar teman-temannya. Taigen pun langsung memberikan serangan perkenalan pada Mijo. Ketika melihat wajah Taigen, ingatan masa kecil Mijo langsung kembali. Yang mana Taigen merupakan salah satu anak yang dulu ikut merundungnya. Pertarungan pun tak bisa terhindarkan di antara mereka. Taigen terus menyerang Mijo secara bertubi-tubi. Sementara Mijo hanya bisa bertahan. Namun pada akhirnya Taigen berhasil menghempaskan Mijo. Dan sampai membuat kacamatanya terlepas. Ketika melihat mata birunya, Taigen pun langsung ingat pada Mijo. Mereka pun melanjutkan duel di luar. Namun kali ini menggunakan pedang sungguhan. Taigen pun sangat kaget di saat melihat simbol Master Eji pada pedang milik Mijo. Sesaat kemudian mereka pun mulai bergerak untuk saling menyerang. Mijo coba mengganggu penglihatan Taigen dengan salju. Tapi sayang hal itu sia-sia. Taigen dengan mudah dapat mengalahkannya. Taigen pun berpikir kalau dia sudah menang. Perlahan dia meninggalkan Mijo. Namun di saat itu juga, Mijo mulai melepaskan semua pemberat yang dia pasang di tubuhnya. Mereka pun kembali bertarung. Namun kali ini situasi sudah berbalik. Dengan mudahnya Mijo mengalahkan Taigen dan akhirnya memenangkan pertarungan tersebut. Mijo lalu hendak menghabisi Taigen, tapi Master Dojo itu, orang yang dicari Mijo pun langsung menghentikannya. Mijo lalu bertanya di mana dia bisa menemukan saudaranya, si pedagang pasar gelap yang bernama Heiji Shindo. Sang Master lalu memberitahukan kalau Heiji Shindo ada di benteng Pulau Tanabe. Dan Mijo tak akan mungkin bisa mendekatinya. Tapi Mijo tak peduli akan hal itu. Baginya informasi itu sudah cukup untuk menemukannya. Sementara Taigen yang tak terima kalah kembali menghina Mijo. Mendengar itu, Mijo langsung melancarkan serangan terakhir padanya. Mijo lalu segera keluar dari kota tersebut dan menemukan si wanita bersama putrinya masih berada di gerbang kota. Mijo lalu menjatuhkan sisir emas milik Taigen pada mereka. Sementara Taigen harus kehilangan rambut yang menjadi kehormatannya. Dia juga langsung dijauhi oleh teman-temannya karena kekalahannya. Sementara itu Master Shindo langsung pergi menemui saudaranya untuk meminta maaf karena sudah memberitahukan lokasi keberadaannya. Dia mengaku tak punya pilihan lagi karena Mijo sudah mengalahkan semua murid-muridnya. Seorang pria dalam kegelapan lalu menyarankan pada mereka supaya mengirim geng 4 taring untuk memburu Mijo. Di lain sisi, Mijo berhenti di sebuah sungai untuk beristirahat dan juga mengobati luka akibat pertarungan sebelumnya. Mijo pun kembali teringat sewaktu dia meminta izin Master Eji untuk pergi berpetualang membalaskan dendamnya. Awalnya Master Eji meminta Mijo untuk menunggu karena dirinya belum siap dan bisa terbunuh. Tapi Mijo bersikeras untuk pergi. Sebelum pergi dia kemudian ingin mengakui sesuatu. Namun Master Eji tak mau mendengar apa-apa lagi darinya dan memintanya mengambil salah satu pedang buatannya. Tapi Mijo menolak karena dia sudah punya pedang sendiri. Dan ketika Mijo menghunusnya, Master Eji sangat tak asing dengan suaranya. Ya, ternyata pedang itu terbuat dari batu meteor yang selama ini tak bisa dihancurkan oleh Master Eji. Ketika asik berendam, Mijo mendengar sesuatu dari semak-semak. Dia pun langsung menghunus pedangnya. Dan ternyata itu hanyalah Ringo yang masih mengikutinya. Ringo memperhatikan ada yang aneh pada Mijo. Dan ternyata Mijo adalah seorang wanita. Baiklah teman-teman, sampai di sini alur cerita Blue Eye Samurai part yang pertama. Part yang kedua akan kita lanjut pada video berikutnya. Pastikan teman-teman klik tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita selanjutnya. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.